Terlepas dari teman-teman sudah bisa mulai memotret, baik untuk keperluan memotret makanan, memotret untuk Shutterstock, mungkin sudah ada yang approve atau bahkan yang terjual, sekali lagi saya ucapin selamat. Cuman hari ini saya mau sharing kepada teman-teman semua tentang sebuah hal yang sekiranya bisa membantu teman-teman dalam berkarya lebih baik, yaitu adalah teori tentang komposisi. Jadi ada banyak teori sih sebenarnya tentang komposisi yang bisa kita bahas tentang di video kali ini. Cuman saya akan membahas tentang sebuah teori yang sangat sederhana yang teman-teman kira-kira bisa praktekin untuk kebutuhan apapun. Jadi ini ilmunya bisa diterapkan untuk sesuatu hal yang sangat luas. Jadi mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Stay tune, kita ketemu beberapa saat lagi. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Bima Aditya. Terima kasih sudah datang ke channel YouTube saya. Dan seperti tadi saya bilang, hari ini saya akan sharing kepada teman-teman semua tentang tips teori dasar tentang komposisi, sehingga teman-teman bisa praktekin ilmu ini untuk berbagai macam kebutuhan. Di foto-foto yang akan saya tunjukin habis ini, itu adalah foto-foto saya pribadi yang saya sengaja pakai untuk berbagai macam kebutuhan juga. Jadi ada yang saya pakai untuk promosi pemotretan ke Hong Kong, ada yang saya pakai untuk blogging, dimana kalau blogging, misalnya saya blogging tentang hotel, itu bisa, kalau saya sih potensinya untuk mendapatkan affiliate income dari perhotelan segala macam, ini banyak kebutuhannya. Jadi foto yang pertama yang bisa saya sharing adalah komposisi pertama ya yang bisa saya sharing. Ini adalah namanya fill the frame. Jadi fill the frame itu adalah komposisi di mana sebuah foto itu benar-benar close. Jadi deket, kita udah nggak ada sisa tuh, udah nggak ada awan, rumput segala macam udah nggak ada. Jadi benar-benar bangunan kita zoom. Contohnya seperti foto yang saya akan tampilin berikut. Ini adalah foto sebuah bangunan. Jadi ada apartemen di daerah Tanjung Katong, Singapura yang saya foto. Di situ ada ruko-ruko sih, ada Pizza Hut, ada mie, wonton noodle segala macam. Jadi itu saya foto. Nah kalau teman-teman lihat ini kan bangunannya bentuknya warnanya abu-abu putih gitu. Jadi benar-benar close frame. Jadi pada waktu itu saya menggunakan lensa kayak lensa sapu jagat gitu ya. Jadi range-nya 18-135 mili. Sehingga saya mungkin motret range 70-an mili lah. Nah ini nanti fill the frame ini bisa teman-teman praktekin ketika teman-teman misalnya mau motret bangunan, mau motret sebuah tumbuhan yang tumbuhannya rungkut jadi rapet, ya itu bisa dipakai. Teori komposisi yang kedua, ini saya menyebutnya sebagai diagonal atau segitiga. Jadi intinya ada permainan garis ya, dimana kalau dulu di dunia arsitektur sih, saya benar-benar mempelajari tentang bagaimana bangunan itu dibentuk melalui sebuah garis-garis yang ada gitu. Nah begitu juga di fotografi. Kalau kita bicara tentang diagonal, teman-teman bisa lihat foto saya berikut ya. Ini adalah foto waktu saya memotret ke Maldives untuk prewedding. Jadi ini ada sebuah resort namanya Angsana Villa Varu. Kalau di Maldives itu kan karena geografisnya kan dia berada di atas air, jadi ada air yang cukup cetek ya. Itu biasanya dikasih satu jembatan, di mana di ujung jembatan ini teman-teman bisa lihat ada sebuah gazebo, di mana gazebo itu biasanya untuk misalnya minum champagne sore hari, terus kemudian misalnya dia kepengen ngobrol sama istrinya segala macam, ini ada. Nah, foto ini saya pakai untuk promosi. Jadi kan saya udah 2 kali ini pemotretan kedua saya ke Maldives. Ini saya pakai untuk promosi pemotretan berikutnya. Sehingga dari landing page yang saya pasang di website itu foto-foto ini cukup banyak untuk datengin saya inquiry. Jadi proses dealing fotografi itu kalau wedding kan pasti ada orang lihat dulu, tertarik, terus kemudian dia tahu pengen resortnya apa, akhirnya dia tahu bahwa saya motret di satu tempat, di mana Angsana Villa Varu ini buat saya sih alhamdulillah sudah ngerejekeni, kalau bahasa Jawanya itu mendatangkan rezeki buat studio gitu. Di lain sisi teman-teman bisa lihat bahwa foto ini terjual juga di Shutterstock. 2 kali download sih, nggak begitu banyak tapi ya lumayan ya, maksudnya pemotretannya udah selesai, saya masih dapat duit itu. Ini waktu itu terjual 90 sen. Komposisi yang ketiga,
yang bisa saya share adalah istilahnya adalah foreground interest. Jadi saya menampilkan foreground itu tampilan depan ya. Kalau background kan belakangnya. Foreground itu yang di depan. Ini ada apakah di depan? Nah, kalau yang saya praktekkan di sini, ini saya kemarin motret di Stasiun Ambarawa, Museum Kereta Api Ambarawa, di mana di situ ada tulisannya I am Barawa. Jadi tulisan-tulisan kayak gitu tuh, signage kayak gitu tuh powerful loh. Di Solo ada I love Solo, di Jogja kayaknya ada di depan Stasiun Tugu. Kemarin saya sempat motret di situ, lali aku. Cuman di Amsterdam juga ada I Amsterdam. Nah, ini di Ambarawa ada I am Barawa. Ini saya foto di Museum Kereta Apinya. Alhamdulillah guys, laku. Mana ya screenshotnya? Udah beberapa kali. Jadi tulisan I am Barawanya kuning kan, signage-nya keren banget. Terus di situ ada museumnya. Teman-teman kalau yang suatu waktu nanti bisa jalan-jalan, mesti mampir deh ke Museum Kereta Api ini, karena terutama kalau pada bawa anak kecil ya, ini keren banget. Museum ini bersih, rapi, benar-benar historicalnya bagus banget. Baik teman-teman, tips berikutnya yang bisa saya share adalah sebuah komposisi yang kita sebut dengan center composition, jadi atau simetri ya. Nah, kalau simetri ini cara bodon ya, kalau kita bahasa Jawa bilang itu intinya ya kanan kiri atas bawah simetris. Jadi teman-teman mesti bisa ngerasain feel-nya, sama kayak ketika teman-teman saya kasih tips gimana sih caranya bisa Shutterstock biar bisa proof, rasain feel-nya. Nah, untuk motret yang komposisinya bagus, yang simetri, kanan kiri atas bawahnya semua bagus, itu juga teman-teman harus bisa ngerasain feel-nya. Kalau di foto yang ini saya tunjukin memang kebutuhannya untuk hunting Shutterstock ya, teman-teman. Jadi saya memotret untuk, nah ini adalah benteng Frederberg yang saat ini sudah terjual sekitar 8 kali ya, $1.85, alhamdulillah ya. Jadi di mana kalau kita ke benteng Frederberg yang ada di Jogja, itu begitu masuk, itu pasti ada satu bangunan putih, di mana kanan kirinya tuh kayak ada serambi yang practically sebenarnya memang digunakan untuk museum ya, museum tambahan sama kantor administratif. Nah, frame ini tuh monumental menurut saya. Jadi karena kalau arsitektur bangunan Belanda, dia punya satu metode komposisi sendiri di bidang rancang bangun itu, saya lupa namanya apa ya, golden angle apa ya kalau nggak salah. Sehingga intinya tuh bagian kiri, tengah, kanan itu sangat presisi. Nah, itu yang membuat bangunan-bangunan kolonial di Indonesia, karena akulturasinya dengan akulturasi arsitektur Belanda ya, itu menjadi sangat monumental dan sangat bagus. Nah, ketika teman-teman lihat foto di samping ini langitnya, alhamdulillah saya dapat clear sky, blue clear sky. Jadi waktu itu sangat diberkati menurut saya dengan langit yang sangat biru, kemudian di tengahnya sangat presisi di tengah, kemudian kanan kirinya walaupun kepotong ya, ada ke-cropnya, tapi masih sangat cantik untuk dilihat. Sehingga foto-foto ini sering laku untuk kebutuhan turisme. Terakhir yang bisa saya sharing adalah, ini teori sangat klasik dan sangat mudah untuk dipraktekin ke teman-teman. Teori ini jadul sih, tapi masih worth it untuk saat ini. Namanya adalah teori sepertiga bagian, atau bahasa kerennya itu namanya rule of third. Nah, di foto kali ini saya akan sharing ke teman-teman tentang sebuah foto wedding chapel yang saya ambil di Angsana Velavaru Maldives. Ini adalah sebuah chapel atau tempat pemberkatan, blessing ceremony yang menjorok ke laut gitu. Nah, foto ini sudah laku 9 kali di harga $3.85. Sehingga kalau teman-teman lihat, ini kan ada satu area ya, di mana areanya itu pastilah ada langit, ada pantai, ada pasir. Nah, ini ada satu bangunan di tengah yang kalau teman-teman lihat secara spesifik, ini posisinya bukan di tengah center, tapi dia akan saya geser sedikit ke arah kanan. Nah, ini ketika bangunan ini kemudian kita bikin garis, ini ada semacam bagian, 3 bagian yang dimana bagian 2/3 bagiannya itu adalah bagian landscape-nya atau bagian pantai, langit dan sebagainya. Lalu 1/3 bagian berikutnya adalah bagian chapel-nya. Memang nggak perlu harus spesifik pakai garisan segala macam gitu ya. Ini benar-benar harus dirasain feel-nya sehingga teman-teman bisa mempraktikkan untuk kebutuhan teman-teman. Contoh lain untuk teori 1/3 bagian, saya waktu itu memotret di Hong Kong malam hari. Jadi ini
kalau nggak salah namanya adalah Space Museum atau sebuah museum yang digunakan untuk, kalau dulu di Jakarta ada namanya planetarium ya teman-teman. Ini kan bentuknya dome. Terus kemudian di tengah-tengah ada semacam tangga, jadi secara arsitektural luar biasa sih. Kemudian ada lampunya kecil gitu. Kalau teman-teman lihat, ini di bagian ujung bagian atas itu ada kayak langit kosong warna hitam yang memang kalau dihitung sepertiga sih juga enggak. Tapi secara perasaan saya sebagai seorang fotografer, foto ini sangat nyaman untuk dilihat karena kanan kirinya presisi, dome-nya pun utuh. Di bagian kanannya saya tambahin langit, walaupun langitnya gelap ya. Kenapa tetap saya ambil langitnya? Biar orang yang membeli foto ini tuh bisa ngelihat bahwa Space Museum ini memang bentuknya adalah bulat, oval, bola dan sebagainya. Lalu foto terakhir tentang rule of third yang bisa saya share ke teman-teman semua adalah foto saya juga di Hong Kong ini malam hari. Saya habis nonton Avenue of Stars. Itu ada kalau di Hong Kong teman-teman yang sudah pernah ke Hong Kong atau akan ke Hong Kong suatu saat nanti, ini ada sebuah pertunjukan gratis sudah masuk Guinness Book of Record selama beberapa puluh tahun gitu. Ininya dari jam 8, jadi 20.00 sampai 20 menit ada pertunjukan gratis namanya Symphony of Light. Nah di sini nih kita bisa motret tuh gedung-gedung pencakar langit di Hong Kong, termasuk yang digunakan untuk syuting film Batman Dark Knight Rises. Jadi itu waktu itu Bruce Wayne terbang loncat dari atas ke bawah. Nah ini gedungnya ada di sini. Nah itu teman-teman bisa lihat bagian paling bawah itu pasti ada laut. Kemudian bagian tengahnya teman-teman lihat ini adalah gedung pencakar langitnya dan di bagian atasnya adalah langit. Jadi intinya teori sepertiga bagian itu adalah membelah foto atau frame teman-teman menjadi 3 bagian, boleh atas, tengah, bawah atau kanan, tengah, kiri, boleh aja. Baik teman-teman, sip ya. Mudah-mudahan udah ada gambaran tentang bagaimana caranya memotret teori komposisi sehingga kalau fotografi itu kan kalau kita lihat dari sejarahnya, fotografi itu adalah melukis dengan cahaya. Nah, setelah teman-teman memahami bahwa misalnya memotret dengan handphone, seperti contoh foto saya ini kan motret pakai handphone ini waktu itu di kafenya teman saya. Ada satu interior minimalis bagus, mejanya tinggi. Itu kemudian saya foto dengan menggunakan handphone. Ini cahayanya kalau teman-teman lihat gambar di samping, cahayanya adalah sempurna. Sehingga untuk promosi expertise saya di bidang fotografi ketika saya tampil ini di blog maupun di YouTube, hasilnya bagus. Kemudian foto ini juga menghasilkan karena ini udah terjual beberapa kali di Shutterstock. Nah, lalu yang kedua yang harus teman-teman ketika sudah menguasai teori melukis dengan cahaya ini, artinya ngerasain cahayanya bagus apa enggak gitu ya. Ini adalah tentang teori komposisi, di mana komposisi ini akan membuat foto yang biasa, dalam tanda kutip adalah foto-foto sampah nggak karuan gitu, itu menjadi lebih menarik. Apalagi objek yang teman-teman foto bagus, misalnya kayak tadi saya tunjukin museum kereta api di Ambarawa, kemudian ada Esplanade di Singapura, kemudian ada makanan-makanan street food yang saya foto waktu itu ada di Hong Kong gitu. Itu menjadi foto-fotonya nyaman untuk dilihat, untuk siapapun. Jadi foto-foto ini bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Narsis mah di Instagram jelas ya, tapi yang jelas teman-teman misalnya yang punya tour and travel bisa menggunakan foto-foto ini untuk promosi. Karena saya fotografer yang memasarkan secara digital, jadi mengundang calon-calon klien saya atau mengundang orang yang kepengen booking hotel atau booking apa dengan link affiliate saya sehingga saya mendapatkan pemasukan income di situ, royalti, itu bisa dilakukan. Termasuk digunakan untuk penjualan foto-foto di Shutterstock. Jadi sekali kita motret, tapi tujuan akhirnya harus multi-purposes. Ini akan membuat kita satu kali kerja, tapi untuk berbagai macam kebutuhan. Jadi, teman-teman yang mau tanya lagi tentang komposisi, silahkan komen di bawah. Insya Allah saya akan jawab satu persatu. Sekali lagi terima kasih sudah datang ke channel YouTube saya, sudah apresiasi apa yang saya sharingin di sini. Semoga teori komposisi kali ini bermanfaat. Saya Bima Aditya, subscribe ya, nyalain loncengnya, ting-ting. Kita ketemu di video berikutnya.